Selamat pagi di Blockers. Ini studio kita ini kedatangan tamu yang, saya pikir sangat istimewa karena beliau ini sudah menjelajahi ruang dan waktu di berbagai instansi dan posisinya juga sangat penting. Siapa kalau tidak kenal dengan Pak Ferry Mulsidan Badan ya, dari Jakarta loh teman-teman sekalian. Kebetulan Jogja kita culik, kita lagi Mario di jalan di Malioboro. Lagi jalan Malioboro kita panggil ke sini. Soalnya ada beberapa hal penting yang akan kita tanyakan kepada beliau. Kita minta sudut pandang beliau terkait beberapa hal. Ya, kalau dari pengalaman bekerja kita nggak usah tanya lagi, tapi saya akan menyoroti bahwa beliau itu 3 periode loh menjadi anggota DPR RI. Dan itu ada salah satunya di Komisi 2 ya Pak? Ya. 3 periode Komisi 2 Pak? Selalu di Komisi 2 Pak? Dari mulai masuk sampai berakhir. Tahun berapa tuh Pak? Terakhir itu 2009. 2009 ya? Dari tahun 97. Oh ya. Dari partai politik apa Pak? Waktu itu Golkar. Waktu itu Golkar. Kader Golkar bro. Kalau ada Komisi 2, Komisi 2 itu salah satunya adalah erat hubungannya dengan pertahanan ya Pak? Iya, mitra kerjanya. Mitra kerjanya. Pertahanan. Karena setelah itu beliau juga pernah menjabat sebagai menteri. Ya nanti kita nggak bicarakan soal itu. Saya ingin meminta informasi pandangan Pak Ferry terkait mitra kerja itu di Komisi. Pak, ini kan beberapa waktu yang lalu konflik pertanahan itu kan banyak ya Pak. Yang terakhir aja di Wadas itu Pak. Wadas itu segala macam. Kemudian ada berbagai konflik pertahanan yang muncul terkait hak milik, hak status, hak guna pakai, mungkin juga Sultan Ground. Tapi kita akan bicara yang satu ini. Itu gimana Pak sebetulnya rumusan hak milik tanah itu sebetulnya gimana? Iya, sebetulnya soal tanah itu adalah sesuatu yang punya potensi untuk selalu menimbulkan masalah, ada konflik karena banyak pihak lalu dalam relasi dengan tanah itu selalu mengedepankan aspek kepemilikan. Ya, ini milik saya, ini milik. Nah, itu yang menurut saya jadi problem. Tapi harus kemudian juga dibuka bahwa relasi siapapun itu ada ruang yang saya sebut dengan pemanfaatan atau kegunaan tanah. Itu lebih penting ya kan. Jadi tanah itu tidak sekedar melulu harus kemudian pada status legalnya dimiliki, tapi kemanfaatan dan kegunaan tanah itu di atas itu sebetulnya. Ya kan? Jadi jika seseorang punya tanah terus dia berjuang keras untuk memperjuangkan legalnya, ini milik saya, tapi ketika tanah itu sudah dimiliki tapi tidak digunakan, kalau saya mengatakan bahwa itu sebenarnya sikap pemubaziran tanah. Ya kan, iya lebih didorong siapa yang mau memanfaatkan gitu. Nah itulah kemudian sejak saya ada di Komisi 2 waktu itu ya kan, sampai terakhir saya di tahun 2009 ya kan, mitra kerjanya itu adalah BPN. Kan? Jadi itu memang keluar gagasan atau pikiran kita untuk merumuskan undang-undang pertanahan, ya kan, melihat ya yang baru. Dulu pernah juga digagas oleh almarhum kepala BPN itu Lutfi Nasution, ya kan, ya kan berlanjut ke Pak Joyo gitu, terus ke Pak Hendarman, akhirnya saya kok ya bernasib menggantikan Pak Hendarman, meneruskan gitu loh, ya kan, jadi dia tantangan, ya, karena saya lihat yang pertama adalah dengan kondisi hari ini jika pendekatan penyelesaian yang disebut konflik pertanahan itu didekati pada aspek legal, ya maka yang masyarakat relatif pasti terkalahkan. Ya. Oh gitu Pak. Kenapa? Karena
mungkin bukti-bukti administratifnya dia tidak cukup, tidak terlalu memadai. kuat gitu ya Pak. Iya, dan kemudian ketika harus hadir di di pengadilan, ya kan dia tidak punya cukup bukti, dia tidak punya daya hukum, misalnya pengacara dan sebagainya. Makanya kalau kalah, makanya saya ketika saya punya kesempatan untuk amanah itu, saya lebih mendorong pada aspek mediasi, ya kan? Ya coba kita kita komunikasikan ini, ya kan? Karena semua orang punya kebutuhan akan tanah, ya kan? Mana yang lebih punya urgen. Pernah ketika itu ada sebuah pertanyaan, memang orang ini ada satu keluarga menempati tanah, ya kan? Secara ya kalau disebut secara ilegal lah ini, tapi kan sepanjang sudah hampir lebih 15 tahun dia tidak terusik oleh orang yang mengaku memiliki tanahnya. Jadi ketika ada kemudian ya keputusan pengadilan bahwa dia harus mengosongkan tanah, saya harus katakan kepada pemiliknya, saya bilang anda dia bilang ketika tanah ini diputuskan harus dikosongkan, apakah malam ini juga anda akan menempati tanah itu? Kan tidak, anda kan punya rumah. Lah dia, ya kan? Dia ini, ya kan, mau kemana? Ya kan? Nah, jadi saya kira waktu itu saya bilang udah, saya bilang beri waktu saja mereka, ya kan, untuk untuk mengakhirkan beritahu bahwa misalnya tanah ini akan dipakai misalnya 6 bulan ke depan, ya kan? Jadi dia punya waktu 6 bulan untuk bisa mempersiapkan kepindahannya, ya kan? Nah itu juga hal-hal yang menurut saya tidak boleh diabaikan, ya kan? Jadi tidak harus saklek gitu ya Pak? Tidak boleh saklek gitu, ya kan? Ya kan? Makanya saya kalau ada pengosongan saya tanya, saya bilang beri waktu gitu, ya kan? Beri waktu, ya kan? Sekarang persoalannya rumah itu menyangkut eksistensi diri, maka kemudian wajar ketika orang meskipun dari aspek legalnya dia tidak memiliki alas hak yang kuat, dia akan melawan. Mempertahankan yang dia katakan, dia bukan membela lahan yang katakan karena ilegal dia tepati, tapi kata dia eksistensi terusik, itu yang dia lawan. Nah ini nuansa ini sebenarnya ditangkap, gitu. Jadi ketika ada pengosongan ya kasih waktu, ya kan? Saya kadang-kadang suka bertanya, ya oke, ya pemilik ada menang, oke. Kapan Anda akan mulai menggunakan tanah? Ya kan? Ditanya. Karena selama ini kan tidak digunakan. Iya, toh dikosongkan, kemudian di pagar seng untuk apa juga, saya bilang. Ya kan, saya bilang kalau Anda kasih kesempatan, kita tegaskan kepada yang menempati, Pak, Bu, ini lahan si Anu loh, Bapak dikasih tempat, kesempatan untuk ini. Jadi nanti misalnya dia akan dipakai, ya kapan? Nanti 3 bulan sebelum itu supaya Bapak Ibu sudah mengosongkan, ini enak gitu loh. Ya, dia terjadi gontok-gontokan, sampai manggil aparat segala macam. menjadi tidak menarik. Gitu. Artinya kan kadang-kadang sedih gitu kan, orang seperti terusir, ya kan, kemudian membawa kasurnya yang digulung, dikeluarin semua, peralatan dapurnya di ini, kemana dia pindah? Nah pertanyaan saya di balik itu, saya bilang kalau saya tanya, apakah malam ini Bapak akan gunakan tempat ini, tanah ini? Apakah Bapak akan tidur di sini? Kan Bapak punya rumah di sana, ya? Kalau Bapak punya rumah, ya kenapa Bapak harus terburu-buru? Kasih dia waktu. Iya, tegaskan saya bilang kita kan bisa menyampaikan kepada yang menempati itu walaupun terjadi konflik, misalnya, loh kami sudah dalam proses pengadilan dan akhirnya dimenangkan oleh si A, umpamanya gitu. Iya, makanya saya bilang tadi sejak awal, ketika ada masalah konflik, ya tanah, konflik pertanahan, ya kan, pasti terkalahkan. Dia tidak pegang bukti, dia tidak pegang ini, kadang-kadang kita kan harus lihat bahwa mereka hidup dari sana. Nah, kita timbul, ya kan, jadi
walaupun itu tanah kita secara legal kuat, kemudian kita kemudian menang, itu tidak perlu, udah saya tidak perlu kosongkan hari ini, tapi saya akan gunakan 3 bulan mendatang, iya 6 bulan mendatang lah. Nanti Bapak sebulan sebelum itu keluar Pak ya, kan enak. Ini juga kan persiapan semua ya kan. Jadi menurut saya semua itu ya harus beranjak dari atau berangkat dari kemanfaatan dari kegunaan tanah tadi, ya kan. Tidak melulu pada aspek legalitas atau ownership kepemilikannya itu. Jadi aspek teman-teman di blogger ini menarik bahwa ketika kita memahami persoalan pertanahan, jangan hanya melulu kepada aspek legalitas, sehingga itu yang memicu terjadi konflik. Tetapi pada aspek pemanfaatan lahan atau tanah yang ada. Ya seperti contoh Pak Ferry tadi misalnya, ya memang lu menang, tapi Anda menang, siapa menang, kamu menang, tapi selama ini kok nggak dimanfaatkan dan pindah itu tidak perlu buru-buru, seperti itu Pak. Bahasanya lebih lugas gini. Gimana? Jika dia udah menang kan, oke, harus dikosongkan tanggal sekian. Akan ditanya, kalau tanah yang dikosongkan, apakah Anda akan pakai langsung? Pada saat itu mau dipakai kan gitu? Enggak. Paling dipakai resek ya Pak? Pakai resek. Itu nantinya sebuah sikap yang menurut saya juga hilangnya rasa kemanusiaan kita. Wah, itu sila kedua Pancasila. Jadi karena kita berpancasila. Pada aspek-aspek itu lupa Pancasila, tidak ada kemanusiaannya Pak. Itu. Makanya kemudian ketika itulah muncul dalam rangka membangun sebuah mindset tanah di negeri ini. Ya kan, kalau saya kan sebagai anak FISIP saya menyadari bahwa negara itu kan terdiri dari penduduk, wilayah, dan pemerintah. Wilayah itu adalah tanah, kan? Penduduk, wilayah, dan pemerintah. Iya. Wilayah itu tanah ya. Wilayah kan ada batas-batas negara, kan ada tanah. Iya. Kalau kita ngomongin tanah, tanah negara, Pak. Iya. Tanah negara ya Pak ya. Jadi pada dasarnya negara itu berdaulat atas tanah. Iya kan, negara berdaulat atas tanah. Saya garis bawah itu Pak. Iya, jadi negara lah yang kemudian memiliki otoritas penuh, kewenangan penuh untuk mengatur pemanfaatan penggunaan tanah di wilayah itu. Tanah negara ya Pak ya? Iya, artinya semua tanah pada dasar tanah negara. Nah makanya kemudian saya waktu itu pernah mengusulkan walaupun belum sempat menjadi produksi undang-undang. Jika ada undang-undang pertanahan kalau saya harus sempat menyelesaikannya, tapi saya tidak sempat selesai karena saya harus kemudian tahun 2016 Juli saya reshuffle kan, berhenti dari jadi menteri. Pada waktu saya bilang bahwa tanah itu dua hak saja diatur di negara. Yang pertama hak milik, itu menyangkut tempat tinggal atau domisili warga negara. Yang kedua adalah hak pakai. Ya kan? Jadi menurut saya semua orang bisa menggunakan hak pakai untuk memperoleh hak pakai. Kalau saya pakai ini untuk ini, jadi semua orang tanah itu bisa berulang. Tidak ada faktor permanen. Orang misalnya sampai 200 tahun, enggak. Misalnya 30 tahun dia sudah untung, oke. Giliran siapa lagi yang lain dimakmurkan gitu loh. Saya teman-teman di bloggers ini menarik statementnya Pak Ferry. Yang pertama adalah bahwa tanah negara, tanah itu punya dua poin penting. Yang pertama hak milik dan hak pakai. Pak, sebentar Pak. Ya. Ini sering kali terjadi. Maaf, saya harus menyebut nama institusi yang sering berkonflik dengan kereta api saja Pak. Ya. Itu kan BUMN Pak. Betul. Itu tanah milik KAI atau tanah milik negara, karena kan sering kali terjadi klaim-klaiman kemudian dengan masyarakat ketika jauh perusahaan akan mengembangkan dan segala macam. Itu sebetulnya kalau tanah milik PT atau BUMN itu seperti apa sebetulnya? Itu sebenarnya tanah negara, cuman di pengelolaannya. Oh, itu jadi statusnya tanah negara. Misalnya ada satu tanah punya kementerian, ya kan? Itu kan tanah negara yang dikelola oleh satu kementerian. Dan itu nanti dibuktikan dengan teradministrasikan di dalam aset-asetnya.
Oh, ya kan? jadi itu tanah negara yang dipakai. Iya, digunakan Digunakan oleh. Iya, gitu. Jadi menurut saya, jadi ketika tanah kereta api, ya kan, ini kan untuk jangka waktu lama memang, ya kan, itu kan terabaikan atau terbiarkan oleh KAI, ya kan. Oh, yang Nah, masyarakat kemudian perlahan, ya kan, menempati lama-lama dia tidak terusin untuk jangka waktu puluhan tahun, lebih dari 10 tahun, 12 tahun, ya kan. Nah, ketika itu kemudian tidak bisa kita munculkan, wah itu tanah KAI, nggak bisa. Loh, kalau misalnya disebutkan itu, sebetulnya dia sudah pihak KAI sudah mengabaikan, artinya tidak ada keperluan dia akan tanah itu. Nah, sebentar. Di Jogja itu persoalan tanah KAI itu ada di beberapa titik di Pengok dan segala macam. Itu kereta api, konon kabarnya, memang ini sudah konfliknya sudah lama. Itu menyewa dari Sultan Ground. Nah, kemudian menyewa dari Sultan Ground, kemudian ada warga yang menempati di situ, kemudian PT KAI itu dalam hal ini merasa bahwa area yang disewa, katakan disewa dari Sultan Ground itu menjadi sangat lebar dan ada penduduknya di sana. Kemudian PT KAI itu akan menggunakan tanah itu sehingga terjadilah konflik. Nah, di dalam catatan yang saya punya, Pak, itu bahwa kontrak PT KAI dengan Sultan Ground itu sudah habis sebetulnya. Nah, kalau dalam status seperti itu, Pak, dalam status itu berarti tanah itu kembali ke Sultan Ground atau wah, saya jadi pusing dengan Sultan Ground. Bukan. Gimana, Pak? Jadi sebetulnya itu kembali. Jadi kan ketika KAI menyewa dari Sultan Ground, kan KAI mengeluarkan anggaran, iya, ya kan? Nah, ketika sudah mengeluarkan anggaran, lahan yang disewa tidak dia gunakan, yang salah siapa? Ya, KAI. Nah, makanya. Nah, kemudian ketika ada masyarakat di sana, ya kan? Nah, terus ketika habis, ya KAI tidak bisa ini. Nah, tinggal dia kemudian, menurut saya memperpanjang, ya kan, kontrak dia dengan ini. Ini kan bisa banyak lah, saya bilang beberapa instansi pemerintah juga memakai lahan instansi pemerintah yang lain, ya kan? Ya kan ada tanah ada sebuah kanwil di satu daerah itu tanahnya tanah BUMN ini, ya dia sewa tapi diadministrasikan gitu. Nah, tadi soal yang tulis tadi, maka kemudian dia harus memperbarui atau memperpanjang, ya kan? Nanti termasuk di sana adalah pasti Sultan hanya bisa menyewakan lahan yang tidak digunakan penduduk. Kalau mau ada penduduk, maka dia harus direlokasi, jangan diusir, direlokasi. Nah, relokasi beda kalau dengan diusir. Kalau relokasi kan dipindahkan, iya, kondisi ada sudah pergi ya. Ya, kalau relokasi dijelaskan bahwa ada sejumlah berapa kakak dia dipindahkan ke sana. Nah, ini yang menarik menurut saya, yang barangkali sering terabaikan ketika ada proses relokasi, maka masyarakat itu tidak katakanlah diberi ganti, ya kan, ganti uang atas nilai tanah dan rumahnya. Oh, gitu. Nah, jadi hanya tidak jauh dulu. Yang harus diperhatikan adalah coba dia akan cari tanah di mana, ya kan? Nah, direlokasikan ke daerah mana, berapa harga tanah di sana. Yang kedua soal rumah, ya kan? Nah, harus ditanya oleh ahli bangunan atau apa, ya kan, tanya harga per meter persegi membangun rumah di sini itu berapa? Hari ini, harga hari ini. Jangan dinilai harga kalau rumah itu 72, ya dinilai, ya udah gak ada nilainya. Tapi artinya dia dipindahkan untuk dia bisa memiliki tanah yang seperti yang dia inginkan, kemudian dia bisa membangun dengan harga yang memang sesuai dengan harga pasar hari ini. Saya mau aplikasikan ini pendapatnya Pak Ferry dengan situasi Jogja. Ya. Jogja itu kan membangun, Pak, ada airport, kemudian yang memerlukan tanah yang luas, jalan tol juga demikian sama. Ini soal penentuan harga, Pak. Itu patokannya apresial apa Ya. yang penentuan itu? Itu dari siapa, Pak? Atau harga? Ada lembaga yang memberikan penilaian itu. Jadi kan ada basis itu, ada yang namanya NJOP. Oh ya, NJOP-nya.
ya, di BPN itu punya namanya zona nilai tanah. Oh, Ya gimana kan? tuh Pak maksudnya Pak? JNT. Jadi ada JNT, zona nilai tanah. Zona nilai tanah. Jadi kita juga punya patokan ini segala macam. Nah, Itu mengikuti perkembangan zaman ya Pak? iya, ya. Apa dia pakai patokan yang tahun 98? Terupdate Kan enggak? Terupdate. update terus ya? Terupdate. Nah, Makanya makanya kan update tuh. iya, makanya kemudian ketika mau menentukan mau ini, kita tinggal lihat aja berapa harga pasaran, ya kan? Berlebihan nggak? Oh. Atau apakah di bawah standar? Oh, gitu. Kita cek kan 3 ini. Ya, gampang sebetulnya kalau mau. Makanya saya bilang ini Tapi ada kadang-kadang kalau masyarakat tidak mau menerima dengan harga itu kan terjadi kan Pak, nggak mau jual kan begitu. loh, ya karena diperlakukan mereka seperti harus pindah. Kalau mereka dijelaskan bahwa misalnya di sini, ya kan, dipakai untuk ini rasanya kalau pengalaman waktu saya juga mengalami proses itu ketika harga jadi wajar kan Pak, harga wajar. menurut saya harga ini aja, jadi sehingga bahwa masyarakat kemudian menolak kan mereka belum terinformasikan. Ya pengalaman saya sempat saya mengalami dalam proses pengajian itu, termasuk tanah ada relokasi tanah tanah sultan, ada juga tanah Pakualam. Nah, itu kan jadi untuk masyarakat Jogja sebagian itu adalah mereka pastikan bahwa sekian lahan ini kemudian direlokasi, ini tetap tanah sultan atau ini tetap tanah Pakualam. Nah, mereka baru mau direlokasi ke tanah itu karena bagi mereka mengabdi bekerja di tanah sultan atau tanah itu adalah pengabdian dia. Iya. Sebagai negara sebagai warga Jogja lah ya. Pak, jadi, mau nanya nih dia. nah, Saya mau izin, mau tanya Pak, kalau Sultan Ground itu masuk dalam tanah negara, misalnya Pakualaman Ground itu apa ya Pak? ya, Dalam konsep undang-undang pertanahan? Ya itu termasuk karena Sultan dan Pakualaman itu adalah juga bagian dari pemerintahan dengan undang-undang keistimewaan, maka itu tanah negara. Oh, termasuk tanah kas desa dan segala Nah, macam. kalau tanah kas desa, saya katakan kita harus tahu bahwa Sultan Ground tidak akan mengakuisisi begitu saja, tapi bertujuan barangkali adalah untuk memastikan, ya kan, tanah kas desa atau tanah bekok dulu di dunia itu dijual, sebenarnya tidak boleh dijual, makanya kepala balai desa itu kalau boleh menjual, ya kan, itu kalau itu pergerakan aset itu ada pidananya itu. Bukan kalau menjual tanah itu ya Pak? Iya. Tapi kalau dipakai nggak apa-apa Pak? Kalau dipakai nggak apa-apa. Untuk masyarakat gitu ya? Silakan mau ini kan itu tanah kas desa. Iya. Menurut saya bisa digunakan untuk bercocok tanam, bisa untuk disewakan. Yang penting itu dia tidak lepas haknya sebagai asetnya pemerintah desa. Ya kan, dan kemudian dia menghasilkan, ada income dari sana untuk kas desa, itulah itu. Jadi hak milik. Iya. Jadi Pak, ini tadi kembali ke soal hak milik dan hak guna pakai. Hak pakai. Kalau misalnya saya secara pribadi bisa nggak Pak menggunakan tanah negara dalam konsep hak guna pakai Pak? Saya kira gini, yang pertama, ya ini karena memang belum diatur, belum ada undang-undangnya. Oh gitu ya. Tapi desain ini adalah sebetulnya bicara pertama pengakuan hak pakai hak milik itu hanya kepada tempat tinggal seluruh warga negara. Oh, catat ini. Ya kan? Jadi yang namanya tanah hak milik itu tempat tinggal sebagai tempat tinggal ya Pak? Ya, tempat tinggal. Nah, jadi kalau yang lain-lain sudah pakai. Walaupun itu milik negara ya Pak ya? Itu sebenarnya itu belum ada memang ketentuan, tapi itu rencana desainnya waktu itu kalau undang-undang pertanahan selesai sebetulnya. Tapi belum selesai Pak undang-undangnya? Belum, waktu itu saya udah keburu tinggal. Ada Pak, ini keburu pergi jadinya belum selesai. Iya. Kalau di Jogja Pak, yang sepanjang saya tahu bahwa ketika kita akan menggunakan tanah Sultan Ground itu kita punya namanya surat kekancingan. Ya. Jadi artinya surat dari keraton Ya. bahwa kalau negara belum ada ya Pak ya? Yang negara itu
ada HGU, ada HGB. HGU, ya kan? Dan itu nggak boleh dijual ya Pak ya? Tidak boleh. Bahkan kemudian di dalam pemberian HGU dan HGB itu ada poin, ya kan? Apabila negara membutuhkan untuk keperluan pembangunan, baik sebagian atau keseluruhannya, maka negara mengambil. Bisa. Oh gitu ya? Ada itu ketentuannya, cuma kan orang nggak pernah membaca itu. Iya kan ada. Jadi sudah mulai tercerahkan lah informasinya sedikit ya. Kemudian yang ingin saya tanyakan adalah Pak gini Pak, di Jogja itu atau di mana itu kan ada yang namanya pajak bumi dan bangunan. Ya. Kadang-kadang kemarin belum lama juga Pak di Jogja karena tiba-tiba pajak bumi bangunannya naik, katakan begitu. Pemda menaikkan. Itu sebetulnya di undang-undangnya itu. Ya, sebetulnya juga begitu. Dulu apa? Ya, saya berupaya tapi tidak selesai juga. Saya sampai 3 kali presentasi itu menghapuskan apa PBB. Ya, menghapuskan PBB ya, Pak? Karena saya sadari bahwa memang betul bagi Pemda itu adalah salah satu sumber PAD. Ya kan, saya juga tahu bahwa itu, tapi saya tidak menganggap. Tapi yang saya maksudkan adalah supaya PBB itu tidak menjadi sesuatu yang menggerus rasa nasionalisme. Ketika kita membayar pajak bumi dan bangunan di tempat kita tinggal, kan kita bertanya, ini kok kita bayar? Seperti kita menyewa kepada negara lain. Aduh, teman-teman, ini statement yang menarik. Iya kan? Iya. Nah jadi landasan pikir saya itu begitu. Jadi menurut saya bagi seluruh tempat tinggal itu, ya PBB itu kemudian dinolkan. Jadi mereka tidak ini. Nah sekarang begini. Nah terus Pemda kan kehilangan tuh Pak? Enggak. Jadi kan yang kemudian ada PBB-nya, ada seseorang memiliki tanah lebih dari 2, 3, ya, tanah kedua, tanah ketiga itu tetap yang namanya PBB progresif jadinya. Jadi gitu. Tanah tempat yang dia tinggali itu 0 rupiah, tapi tanah yang lainnya kena. Jadi misalnya saya punya 4 nih tanah. Yang 3-nya kena. Yang tempat dia tinggali nggak kena. Ini menarik nih. Jadi kalau sebetulnya apa yang saya sebut waktu itu kenapa saya menggagas apa yang disebut menghapuskan PBB, karena filosofi juga seperti ini, supaya tidak menggerus nasionalisme, ya kan? Karena masyarakat itu kan dia nyaman, dia tinggal memang di negaranya, bukan di negara orang lain yang dia harus membayar. Zaman ada dong. Nanti ada pajak radio, ada pajak sepeda, kan itu nih. Nah, jadi saya kembali kepada ini, ya kan? Maka kemudian saya bilang begini, ketika misalnya pajak bumi dan bangunan, artinya kita membayar untuk bangunan yang kita tinggali. Nah sekarang kalau kita mau ngecat, mau perbaiki kita yang bocor, harusnya kan negara yang nanti. Kita sendiri Pak. Kita udah bayar pajak kan? Iya. Pajak bumi dan bangunan itu kita penuhi pajaknya. Dalam mekanisme pajak, kan kita punya hak ya Pak. Iya, itu kewajiban warga negara. Tapi hak dia adalah kemudian mendapat pelayanan. Nah salah satunya ketika kita mau ngecat, misalnya udah lumutan, maka negara yang harus ngecat. Logikanya itu. Nah tapi karena nggak jadi, jadi sudah. Sekarang begini, jangan sampai nanti kalau kebakaran misalnya, ya kan? Nah, ketika ada bayar pajak kita bayar pajak bumi dan bangunan, bangunan kita kebakaran, paling kita dapat apa? Bantuan Indomie, selimut, tinggal di tenda sementara gitu. Coba. Padahal kita bayar PBB ya? Iya. Nah, mendingan apa? Makanya saya bilang, jangan sampai masyarakat berpikiran, mending saya bayar asuransi, bayar premi asuransi rumah. Kalau kebakaran saya diganti kok. Iya. Jadi dia lebih hormat pada perusahaan asuransi daripada pemerintah. Karena saya bayar PBB gitu. Itu yang saya bilang saya mau hapuskan. Gitu dasar-dasarnya. Gitu. Memang itu jadi bertahap. Ya, proses bertahap tidak sekaligus tentu. Ya kan kita benahi dulu data, kemudian kepemilikan masyarakat tanah. Di mana kamu tinggal itu? Ada tanah kedua, tanah ketiga atas nama siapapun, ya kan? Ada nama siapapun kalau berkaitan dengan diri kita, entah itu
istri, entah itu anak, entah itu menantu, ya itu harus bayar. Gitu. Iya, iya. Jadi Iya. sebetulnya bagi apa hal-hal yang penting tadi adalah saya kira penegasan saya bahwa kesadaran bahwa negara itu berdaulat atas tanah. Ya, Berdaulat atas tanah. atas tanah. Jadi negara bisa membatalkan hak yang dimiliki oleh siapapun. Termasuk hak milik ya, Pak? Iya, kalau kemudian itu ternyata menjadikan tidak memberikan manfaat gitu. Misalnya saya punya tanah 1 hektar, tapi nggak bisa memberi, malah terlantar, itu. Iya, Bisa juga ya. bisa itu. Ya ditanya gitu. Itu harus dibilang. Makanya kemudian jadi kemanfaatan dan kegunaan tanah itu adalah sesuatu yang harus lebih dikedepankan daripada legal. Supaya negara masyarakat itu nyaman. Oh, memang yang disebut dengan slogannya Pak Jokowi, negara hadir. Oh, negara hadir. Negara hadir. Ya, cuma ngambil aja. Iya, jangan hadir ketika umum. Iya kan? Iya. Nah, itu ketika memang ada masalah. Itu yang menurut saya jadi menarik sebetulnya ya bicara ini. Baik, terima kasih. Oke. Teman-teman, tidak terasa 30 menit sudah lebih ya ngomongin soal Pak. Sebenarnya masih banyak tuh yang saya mau ngulik lagi soal BPJS, soal pemilu, Iya. soal fenomena relawan dan Nanti kita sambung lah. Next Next terima kasih, sampai ketemu lagi. Selamat siang, Tim Blogger.